Halo semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam setiap hari. Hayo, siapa di sini yang suka ngeliatin bintang malam-malam terus mikir, kita sendirian nggak ya di alam semesta ini? Nah, pertanyaan ini tuh salah satu misteri kosmik terbesar yang pernah ada. Dan hari ini kita bakal coba pecahin bareng-bareng. Kutipan dari Arthur C. Clarke ini, wah, kena banget ya. Ini benar-benar ngerangkum dilema yang kita hadapi. Mau jawabannya apapun, implikasinya tuh gede banget. Dan jujur aja, agak serem juga. Tapi justru itu kan yang bikin pencarian ini jadi seru banget. Oke, ayo kita mulai investigasinya. Anggap aja kita semua ini detektif kosmik yang lagi dalam misi pencarian terbesar sepanjang sejarah. Kita bakal kumpulin petunjuk, analisis bukti-bukti yang ada, dan kita lihat jejaknya bakal ngebawa kita kemana. Siap? Nah, sebelum kita bisa nemuin kehidupan, kita harus tahu dulu dong apa sih yang kita cari. Sama kayak mau bikin kue, kehidupan itu setidaknya yang kita tahu ya, butuh resep khusus. Jadi, apa aja nih bahan-bahan dasarnya? Ini dia 3 bahan utamanya. Pertama, energi. Bisa dari matahari, bisa dari panas inti planet, pokoknya buat mancing reaksi kimia. Kedua, kita butuh unsur-unsur berat kayak karbon sama oksigen. Ini tuh kayak legonya buat ngebangun molekul yang rumit. Dan yang ketiga, kita butuh cairan, contoh paling gampangnya air, yang jadi semacam wadah tempat semua molekul ini bisa ketemu dan berinteraksi. Dan yang bikin kaget tuh, cepet banget loh munculnya kehidupan di bumi. Begitu planet kita ini cukup adem buat ditinggalin, cereng, kehidupan langsung ada. Ini ngasih kita petunjuk penting banget, mungkin kehidupan itu bukan suatu kebetulan yang super langka, tapi emang hasil alami yang bakal terjadi kalau kondisinya pas. Oke, resep udah di tangan, sekarang waktunya kita nyari dapur lain di luar angkasa. Dan tempat terbaik buat mulai, tentu aja, nyari dunia lain yang punya bahan utama kita, air. Para ilmuwan sekarang lagi sibuk banget memindai langit buat nyari planet-planet yang kemungkinan punya lautan. Dan gila, kita udah nemuin beberapa kandidat yang super keren. Ada Kepler 62F dan TRAPPIST 1D, dua-duanya ini kandidat kuat jadi dunia air. Dan yang lebih bikin merinding lagi, di planet K218b, kita bahkan udah mengkonfirmasi adanya uap air di atmosfernya. Ini bukan fiksi ilmiah lagi guys, ini penemuan nyata yang lagi terjadi sekarang juga. Coba deh lihat angka ini. Bacanya aja susah kan? Ini adalah perkiraan jumlah planet yang berpotensi bisa dihuni di alam semesta. Angka ini lebih banyak dari semua butiran pasir di seluruh pantai yang ada di dunia. Dengan kesempatan sebanyak ini, rasanya hampir mustahil ya kalau kita sendirian doang. Tapi tunggu dulu, pencariannya nggak berhenti di planet yang mirip bumi aja. Para ilmuwan sekarang sadar, kita harus mikir lebih out of the box. Kehidupan bisa aja ada di tempat yang nggak kita duga, kayak di bulan-bulan es yang ngorbitin planet raksasa. Contohnya nih, Enceladus, bulannya Saturnus. Dia punya lautan di bawah lapisan esnya, yang diangetin bukan sama matahari, tapi sama tarikan gravitasi dari planet induknya. Keren banget kan? Bahkan ada misi namanya Dragonfly yang bakal dikirim buat menjelajahi bulan Titan. Oke. Ini dia nih bagian yang bikin pusing. Kalau bahan-bahan buat kehidupan ada di mana-mana, dan ada triliunan planet yang bisa jadi rumahnya, ini jadi nimbulin satu pertanyaan besar. Kenapa alam semesta ini sepi banget? Nah, ini dia konflik utamanya, yang biasa disebut paradoks Fermi. Di satu sisi, semua logika dan bukti seakan-akan nunjukin kalau alam semesta itu harusnya rame sama kehidupan. Tapi di sisi lain, yang kita temuin cuma keheningan kosmik yang luar biasa. Ini salah satu misteri terbesar di dunia sains modern. Oke, coba kita pakai kacamata yang beda buat ngelihat masalah ini. Mungkin kita udah nanyain pertanyaan yang benar, tapi kita ngelihatnya dari lensa yang salah. Gimana kalau jawabannya itu bukan ada di kali di mana, tapi di kapan? Coba kita lihat timeline ini. Dulu banget, sebagian besar sejarah kosmik, alam semesta itu sebenarnya tempat yang nggak ramah buat kehidupan. Awalnya kepanasan, terus unsur-unsur penting kayak karbon sama oksigen juga belum ada. Unsur-unsur itu harus dimasak dulu di dalam inti bintang-bintang pertama, baru disebarin ke seluruh penjuru kosmos pas bintang-bintang itu meledak. Nah, ini yang bakal bikin kita kaget, alam semesta kita kalau dihitung dalam skala kosmik sebenarnya tuh masih muda banget, kayak masih bayi gitu. Sebagian besar bintang dan planet yang nantinya bakal ada di alam semesta ini bahkan belum lahir loh. Kehidupan masih punya triliunan tahun lagi buat muncul dan berkembang. Jadi, intinya gini. Mungkin kita tuh nggak telat datang ke sebuah pesta galaksi yang udah rame. Mungkin kita yang datang paling pertama. Kita mungkin bukan bab terakhir dalam buku kehidupan, tapi kita adalah halaman pertamanya.
Ini benar-benar ninggalin kita sama sebuah pemikiran yang dalam banget. Kalau kita ini salah satu bentuk kehidupan cerdas pertama di alam semesta, itu artinya kita punya tanggung jawab yang luar biasa. Kisah kosmik ini baru aja dimulai, dan pulpennya ada di tangan kita. Nah, kalau kalian suka penjelajahan kosmik ini, langsung aja tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe ya. Aku pengen banget dengar pendapat kalian. Kita sendirian atau kita yang pertama? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Serius aku baca semuanya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.